Sebentar. Yang ini merupakan contoh resep dengan jaminan sosial. Jadi yang sebelah kanan, yang landscape yang itu, ini contoh rekam medik pasien. Jadi pas penyerahan obat oleh apoteker memberikan membaca rekam mediknya, kemudian mengisi data-data seperti data objektif yang ditanyakan langsung pada pasien, kemudian obat yang akan diberikan, dan melakukan konseling kepada pasien. Yang paling tengah itu resep yang dibawa oleh pasien dari rumah sakitnya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang pengadaan untuk obat BPJS atau dengan jaminan sosial. Untuk obat jaminan sosial atau BPJS ini hampir sama dengan pengadaan obat yang ada di puskesmas. Jadi pihak apotik membuat RKO atau rencana penggunaan obat, kemudian diserahkan ke Dinkes. Untuk pembeliannya bisa langsung dengan menggunakan e-katalog. Kemudian untuk pasien PRB tadi atau pasien jaminan sosial tadi yang ada di apotik Ramadan yaitu pasien dengan penyakit diabetes sama pasien hipertensi. Hampir secara umum itu. Ini sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain dari apotek Ramadan bisa menambahkan. Ya, silakan. Mungkin rekan lain dari apotek Ramadan bisa menambahkan. Silakan, apotek Ramadan. Apakah sudah cukup? Atau mau ditambahkan lagi? Mungkin cukup, Mbak. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa mungkin dijawab. Oke, kurang jelas. Oke, terima kasih. Iya. Selanjutnya dari apotek Rashid. Silakan perwakilan dari apotek Rashid bisa menampilkan langsung PowerPoint-nya. Oke, silakan Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili teman-teman 2 periode dari Apotek Rashid Pharma. Next. Di sini secara umum sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Yang pertama, struktur organisasi dari Rashid Pharma itu terdiri dari APA, APING, TTK, umum, dan TTK. Next. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek manajerial. Untuk perencanaan di Apotek Rashid Pharma itu ada pakai sistem konsumsi berdasarkan data penggunaan sebelumnya sama pola penyakit. Kegiatan yang dilakukan di sana itu melakukan pengecekan barang yang habis dan stok menipis.
Untuk selanjutnya diperhitungkan kebutuhan order. Next. Di sini adalah contoh buku defekta dari Apotek Rashid Pharma. Next. Secara umum sama selanjutnya yaitu pengadaan, alur pengadaannya dari data defekta tersebut, kemudian menentukan PBF dari obat-obatan tersebut yang membawa obat tersebut, kemudian pembuatan surat pesanan, order ke PBF langsung, bisa via WA, kemudian barang datang. Next. Metode pengadaannya, yang pertama ada just in time, jika obat habis langsung membeli. Yang kedua, konsinyasi, obat dibayar yang laku saja, biasanya untuk produk baru atau produk-produk herbal. Contohnya ada tolak angin, madu, antangin. Yang ketiga adalah jatuh tempo, obat dilunasi ketika jatuh tempo, misalkan 21 hari ataupun 23 hari. Ada COD, obat dibayar ketika barang itu datang. Next. Di sini adalah contoh simulasi ordernya. Ini ada buku, ada defektanya, dan di sebelahnya ada PBF yang membawa obat-obatan tersebut. Next. Selanjutnya adalah surat pesanan. Di sini ada contoh SP reguler, terus ada SP prekursor. Next. Di sini ada SP obat-obatan tertentu. Kebetulan di Rashid Pharma sendiri sangat terbatas untuk narkotiknya, jadi kami tidak praktek untuk SP obat-obatan narkotik psikotropik. Yang ketiga penerimaan, alur penerimaan yaitu cek kesesuaian faktur dengan SP, kemudian cek kesesuaian faktur dengan barang, tanda tangan, plus cap apotek, plus nomor STRA. Next. Ini adalah contoh dari fakturnya. Next. Selanjutnya ada buku pembelian. Format buku pembelian itu ada nama PBF, nama faktur, nama obat, harga satuan, jumlah diskon, ED, jumlah harga, PPN, dan total pembayaran. Next. Kemudian ada buku ED atau kadaluarsa. Format buku ED ada nama obat, nama PBF, nomor urutan di buku faktur, ED, dan tanggal pelunasan. Next. Perhitungan harga obat sama seperti sebelum-sebelumnya, mungkin yang membedakan kalau di Apotek Rashid Pharma, indeks HV-nya itu pakainya 1,1, obat kerasnya 1,22, dan resepnya 1,25. Next. Selanjutnya buku penjualan. Buku penjualan itu dibedakan menjadi dua, yaitu buku untuk penjualan HV dan buku untuk penjualan OA. Next. Penyimpanan, metode penyimpanan di Apotek Rashid Pharma itu berdasarkan jenis obatnya yaitu HV dan berdasarkan kelas terapinya yaitu farmakologi, berdasarkan bentuk sediaan, alfabetis, dan suhu penyimpanannya. Next. Ini adalah contoh rak penyimpanan obat yang ada di Rashid Pharma. Next. Pengendalian seperti sebelum-sebelumnya, pengendalian di Rashid Pharma itu digunakan kartu stok, dan berikut adalah contoh kartu stok yang ada di Rashid Pharma. Next. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan terdiri dari buku defekta, buku penerimaan barang, buku ED, dan buku lunas. Kalau untuk pelaporannya sendiri ada pelaporan internal berupa pelaporan keuangan,